kita semua. Kembali lagi dengan Talk Show Progress, program kesehatan dengan saya Fania dan saya Kayla yang akan menemani Anda dalam waktu 30 menit ke depan yang akan mengupas seputar informasi kesehatan dengan menghadirkan para narasumber dengan informasi dan kisah yang menarik nih. Wah, pastinya dalam 30 menit ke depan akan seru ya, Kai. Duh, jadi gak sabar nih ingin mendengarkan informasi dari para narasumber kali ini. Nah, pemirsa juga pada kepo kan? Siapa aja sih narasumber pada kesempatan kali ini? Kita akan membawakan tema makanan sehat beda manfaat. Tanpa menunggu lama, kita sudah kedatangan narasumber yang pertama, yaitu ahli gizi dari Universitas Indonesia, Dr. Nurul Ratna Munimarika, Magister Gizi. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Wah, dokter terima kasih ya atas kesempatan kali ini. Iya, sama-sama. Tidak lupa juga kita kedatangan narasumber yang kedua yang mempunyai kisah yang inspiratif untuk kita semua karena berhasil menurunkan berat badan sebanyak 30 kg. Kita panggilkan Mbak Maria Joseph. Halo Mbak. Halo. Kita juga kedatangan public figure nih yang pastinya memberikan informasi dan bisa berhasil menurunkan berat badan 14 kg dengan 4 kali makan dalam sehari. Siapa sih public figure-nya? Langsung aja kita panggilkan Mbak Tia Aristia. Halo Mbak Tia, apa kabar? Halo Mbak. Alhamdulillah baik. Oke Mbak Maria, bagaimana sih Mbak Maria bisa konsen gitu dalam menurunkan berat badan Mbak Maria? Boleh gak sih Mbak diceritakan? Ya, jadi memang untuk proses menurunkan berat badan sendiri, apa yang dinamakan dengan diet itu kita perlu bimbingan dari dokter ya. Kalau dulu aku di salah satu klinik dengan dokter Sindiawati, awalnya saya diminta untuk menjalankan tes nutrigenomi untuk mengetahui jenis diet apa nih yang cocok. Kemudian saya mulai mengkonsumsi makanan yang sehat dan rutin berolahraga. Nah, olahraga yang paling cepat menurunkan berat badan itu sendiri adalah jalan cepat dan bersepeda ya. Olahraga seperti itu dilakukan secara rutin 3-5 kali dalam seminggu. Oke. Oh iya Mbak, kalau boleh tahu berapa lama sih waktu yang Mbak perlukan untuk menurunkan berat badan sebanyak 30 kg ini? Ya, karena saya melakukan diet ini dibantu ya oleh bimbingan dokter, tentu saya tidak secepat orang yang mengkonsumsi obat diet, teman-teman. Jadi perlu waktu sekitar 6 bulan untuk saya menurunkan berat badan dan konsisten berolahraga untuk mengatur pola makan dengan yang cukup sulit juga. Oh iya Mbak, saya pernah dengar loh tentang obat diet. Katanya kalau kita mengonsumsi obat diet itu bisa ada efek sampingnya loh Mbak buat ginjal. Apa sih pandangan Mbak Maria tentang obat diet itu? Oh iya, awalnya saya juga tertarik nih untuk hubungan dari efek samping dari obat tersebut kan adalah buang-buang air besar ya, secara berlebihan dan terus menerus itu juga sangat mengganggu aktivitas saya. Dan banyak juga obat diet yang belum BPOM dan relatif murah sehingga banyak orang yang mengkonsumsinya. Iya Mbak, aku juga pernah dengar berita itu. Wah, berarti sangat berbahaya sekali ya untuk tubuh kita ini. Oh iya Mbak nih, Pak untuk Mbak Maria sendiri kan sudah berhasil menurunkan berat badan nih Mbak. Apa sih Mbak reaksi orang-orang melihat Mbak Maria yang sekarang ini? Iya, tentunya teman-teman pasti pada kaget ya, yang terutama itu keluarga yang pasti, karena mereka
aku dari aku awal menurunkan berat badan, diet itu, dan apalagi aku berhasil sekarang. Wah, keren banget ya perjuangan Mbak Maria ini. Terima kasih Mbak Fani dan Mbak Kaila. Semoga kisah perjuangan saya menjadi semangat dan motivasi untuk kedepannya. Amin. Baiklah, karena kita sudah kedatangan narasumber yang kisahnya sangat inspiratif, langsung saja kita mengupas lebih lanjut mengenai tema kita pada kali ini, yaitu makanan sehat bermanfaat. Jadi maraknya obesitas di Indonesia ini banyak perhatian untuk kita semua loh kan. Nah, salah satu penyebab obesitas ini karena pola makan yang salah dan pola hidup yang salah. Nah, menurut Dokter Nurul nih, selaku ahli gizi, apa sih tanggapan dokter tentang kasus ini, Dok? Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai obesitas terlebih dahulu ya. Jadi obesitas ini merupakan suatu penyakit atau gangguan yang timbul karena lemak yang berlebihan dari tubuh, yang dapat meningkatkan resiko penyakit pada tubuh kita. Obesitas ini sering terjadi karena kalori yang masuk lebih banyak daripada kalori yang dikeluarkan melalui olahraga. Kalori yang berbahaya tersebut ini bisa menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit seperti itu. Baik, Dok. Kalau boleh tahu nih, Dok, makanan yang kalorinya berbahaya itu seperti apa sih, Dok? Iya, untuk makanan yang kalorinya berbahaya sendiri itu makanan junk food ya, sama makan-makanan cepat saji dan minum-minuman yang manis. Jadi kita perlu mengatur pola makan yang sehat, baik dan benar seperti itu. Lalu seperti temanya kali ini, makanan itu enak tetapi beda pengolahan, beda juga manfaatnya. Maka dari itu kita perlu sadar bahwa apa saja sih makanan yang baik ya, yang memberikan efek positif bagi tubuh kita sendiri seperti itu. Oke Dok, aku mau nanya nih, pola makan yang benar tuh seperti apa sih? Kalau aja pemirsa di rumah tuh pengen tahu. Ya, untuk pola makan yang benar sendiri itu adalah jangan makan ketika perut kita dengan keadaan lapar banget ya, itu jangan. Karena pada saat keadaan lapar sekali itu tidak bagus untuk lambung kita, karena otomatis lambung kita ini ingin menerima asupan makanan yang berlebih gitu kan, yang banyak, dan itu kan nggak baik ya, menyebabkan kalori yang masuk tuh sangat berlebihan masuk ke tubuh seperti itu. Jadi usahakan makan dengan tepat waktu dan porsi yang cukup, serta asupan gizi yang seimbang. Kurangi mengkonsumsi makanan yang mengandung tepung, gula, dan minyak yang berlebih seperti itu. Nah, Dok, bagaimana sih menerapkan agar kita dan pemirsa juga bisa terbiasa nih mengonsumsi makanan sehat? Iya, tentunya harus ada kesadaran dari diri kita sendiri nih untuk mengkonsumsi makanan atau memulai pola hidup yang sehat ya kan. Seperti yang kita ketahui nih, penyakit obesitas ini lagi marak ya terjadi, dan obesitas ini tidak memandang usia. Jadi usia muda ataupun tua itu bisa saja terkena obesitas seperti itu. Jadi kita harus mengenali apa saja jenis makanan dan pengolahan makanan yang bagus dan sehat untuk diri kita sendiri seperti itu. Oke, lalu tuh untuk mengenalinya tuh gimana sih Dok caranya? Ya, tentu saja untuk mengenali makanan sehat adalah hal yang mudah ya. Dengan mengkonsumsi sayuran serta buah-buahan merupakan makanan yang baik, yang sehat untuk nutrisi gizi kita sendiri seperti itu. Dan tidak lupa juga nih, tubuh kita memerlukan protein yang bisa kita dapat dari makan makanan seperti telur, ikan segar, tahu, dan tempe seperti itu. Sedangkan tubuh kita juga memerlukan kalsium ya. Kalsium ini bisa kita dapat dari susu dan keju. Tentunya makanan yang tadi saya sebutkan ini harus dalam porsi yang cukup dan benar, dan pengolahannya pun juga harus benar. Seperti contohnya apabila daging segar langsung dimasak dan dikonsumsi, akan beda manfaatnya dengan daging segar yang diolah kembali menjadi
bakso atau burger sapi, dan begitu juga dengan makanan yang diolah dengan cara direbus dan digoreng. Lalu gimana sih dok cara mengenalinya? Oke, tentu saja mengenali makan makanan yang sehat dan baik bagi tubuh kita ini mudah ya. Dengan cara mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan pun sudah termasuk makan makanan yang sehat untuk tubuh kita sendiri. Dan tidak lupa juga tubuh kita ini memerlukan protein yang bisa kita dapat dengan mengkonsumsi ikan segar, telur, tahu, dan tempe seperti itu. Dan tubuh kita juga memerlukan kalsium. Kalsium tersebut bisa kita dapat dengan mengkonsumsi susu dan keju. Tentunya makanan yang tadi saya sebutkan ini harus dalam porsi yang cukup dan benar, serta pengolahannya pun juga harus benar. Seperti contohnya apabila daging segar langsung dimasak lalu dikonsumsi akan berbeda dengan manfaatnya dengan daging segar yang diolah kembali menjadi bakso atau burger sapi. Dan begitu juga dengan makan makanan yang diolah dengan cara direbus dan digoreng nih. Jadi makanan yang digoreng ini cenderung berbahaya ya, karena dimasak menggunakan minyak, dan minyak tersebut ini mengandung banyak lemak trans yang dapat meningkatkan kadar kolesterol di dalam darah seperti itu. Oh iya dok, ada nggak sih contoh dari makanan yang tidak baik tuh seperti apa? Oke, kebetulan nih saya punya contoh makan makanan yang diolah cepat saji. Jadi ini adalah daging yang diolah untuk menjadi makanan yang instan ya. Tentunya makanan ini tuh nggak baik untuk dikonsumsi setiap hari karena dari segi pembuatannya sendiri bisa jadi mengandung pengawet, dan bahan pengawet ini nggak baik kan ya untuk kesehatan kita seperti itu. Jadi lebih baik ya kita mengkonsumsi daging yang dimasak sendiri nih. Nah itu kan gizi dan vitaminnya tuh lebih baik ya, karena pengolahannya tuh kita sendiri yang mengolah, kita yang masak sendiri. Dan tidak mengandung bahan pengawet juga ya? Betul, seperti itu. Memang cara pengolahannya juga tergantung juga ya dok buat menjadi makanan sehat itu sendiri. Iya, betul sekali Mbak Kaila, seperti itu. Wah menarik sekali ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih ya Bu Dokter atas penjelasannya. Sama-sama semuanya. Tenang aja nih, kita masih ada satu narasumber lagi yang akan berbagi informasi dan tips mengenai program dietnya yang berhasil menurunkan 14 kg tetapi tetap masih bisa makan 4 kali dalam sehari. Wah bagaimana bisa ya turun 14 kg tapi tetap makan 4 kali dalam sehari. Oke langsung saja, di sini sudah ada Mbak Tia Rizkia. Mbak Tia boleh diceritakan pengalamannya bagaimana sih program dietnya tuh bisa berhasil dan tipsnya tuh apa saja? Kali aja pemirsa di rumah tuh pengen tahu tipsnya. Boleh dong pastinya Mbak Nani, Mbak Kaila. Jadi tuh awal mulanya kenapa aku memutuskan untuk diet itu karena aku tuh sadar nih kalau kita nggak boleh terlena sama makanan-makanan yang enak tapi kalorinya tinggi, karena kan banyak ya apalagi anak muda zaman sekarang ya, jadi nggak tahu nih kalorinya seberapa, terus manfaatnya apa aja, tapi main konsumsi aja. Makanya dari situ aku memutuskan untuk diet karena kan kebetulan kalau buat aku sendiri pasca lahiran kan memang berat badan aku tuh melonjak jauh banget. Karena dari itu juga aku memotivasi diri aku sendiri, berarti harus bisa kayak semua lagi nih, harus bisa lebih berat badan lagi gitu. Gimana sih Mbak Tia cara mengatur jam makannya nih Mbak semasa Mbak Tia lagi diet? Ya, aku bakalan kasih tahu tips nih. Jadi aku memang menjalankan program diet, tapi aku tetap memiliki 4 jadwal makan. Biasanya itu aku di jam 9 pagi aku sarapan, dan sarapan aku itu biasanya bisa pakai oatmeal, bisa pakai buah atau nggak yogurt. Nah nanti di jam 12 siang itu aku makan siang. Tapi aku biasanya kalau makan siang itu 3 sendok nasi, terus sayuran sama harus ada proteinnya. Biasanya sih aku kalau protein itu
panasnya aja sih dikurangin. Terus kalau jam 15.30 itu biasanya aku udah makan sore, sama makan sorenya aku sambal dengan makan siang. Yang penting porsinya juga harus dikurangi. Terus biasanya aku di jam 9 malam itu cemilan malamnya paling aku kalau nggak buah aku ganti sama snack-snack untuk diet, karena kan sekarang udah banyak ya snack-snack yang dapat mengurangi berat badan kita. Jadi aku rasa sih diet itu bukan hal yang susah sekarang, karena semua produknya udah ada. Terus kalau emang kalian nggak tahu juga, di tutorial YouTube juga udah banyak, jadi nggak ada alasan buat kalian gak hidup sehat sih. Oh iya Mbak, selain jadwal makan yang tadi Mbak sebutin nih, ada nggak sih Mbak tips untuk menurunkan berat badan kali aja nih penonton atau kita nih pengen tahu gitu tipsnya apa aja? Tentunya ada dong Mbak Fani. Jadi selain yang tadi aku udah sebutin, aku juga rutin mengkonsumsi air putih itu sebanyak 2 liter per hari, karena bagaimanapun juga tubuh kita tuh memerlukan cairan. Jadi jangan sampai kita fokus ke dietnya aja tapi kita kurang minum air putih. Jadi itu yang salah dan yang menyebabkan diet gagal, karena kita juga nggak seimbang nih sama cairan yang masuk ke dalam tubuh kita. Selain itu, aku juga rutin mengkonsumsi buah dan sayuran dalam porsi yang cukup. Paling tidak tuh kita satu hari itu harus mengkonsumsi satu jenis buah atau enggak satu jenis sayuran. Karena seperti yang kita ketahui ya dokter, karena kan buah dan sayuran itu memiliki kayak manfaat. Jadi tubuh kita itu perlu manfaat itu. Dan aku juga mewajibkan diri aku sendiri kayak untuk memiliki jam tidur yang cukup, paling enggak tuh 7-9 jam tidur. Dan kalian juga nggak boleh nih berfokus sama dietnya aja, harus diimbangi sama olahraga. Karena kan percuma ya kalau kita dietnya udah bener tapi nggak diimbangi dengan olahraga, itu nanti tetap aja kalorinya itu yang terbuang itu nggak akan efektif. Jadi kalau untuk kalian yang mau mulai diet, usahain dietnya sama olahraganya juga seimbang. Maka dari itu nanti akan menghasilkan diet yang baik dan benar yang akan menurunkan berat badan. Dan aku juga punya nih daftar makanan yang harus dan wajib dihindari selama kalian tuh melakukan program diet. Benar yang tadi kata Dokter Nurul bilang, kalau misalkan makanan yang mengandung tepung, gula, minyak, garam, dan lainnya yang berlebih itu pasti bakalan menyebabkan berat badan kita akan bertambah drastis. Maka dari itu paling nggak kita harus mengetahui takaran gula per hari yang wajib kita konsumsi itu harus berapa, takaran garam berapa gitu. Jadi bolehlah sesekali kita makan yang mengandung tepung atau minyak, tapi jangan terlalu sering gitu. Baik, untuk Mbak Tia sendiri kan sudah berhasil ya menurunkan berat badannya sendiri. Tanggapan Mbak Tia apa sih tentang kasus obesitas ini? Apalagi di Indonesia kan sudah banyak ya yang kena kasus obesitas ini. Tanggapannya apa sih Mbak? Aku sendiri sih sangat prihatin ya sama kasus yang terjadi di Indonesia. Apalagi rata-rata kan yang terjadi itu remaja ya, kalangan remaja. Karena memang kurangnya pengetahuan terkait makanan sih. Maka dari itu remaja jadi nggak tahu, main konsumsi aja. Makanya itu membuat aku prihatin. Makanya semoga adanya aku di acara ini dapat menginspirasi dan dapat memotivasi untuk penonton, untuk kita semua yang ada di sini. Nah, untuk Mbak Tia sendiri kan sudah berhasil ya Mbak untuk menurunkan berat badan Mbak sendiri gitu ya. Apa sih Mbak tanggapan Mbak Tia untuk kasus mengenai obesitas ini? Apalagi kan di Indonesia sudah banyak nih Mbak yang kena kasus obesitas ini. Nah, Mbak sendiri tanggapannya apa? Jujur kalau dari aku sendiri sih aku sangat prihatin ya mengenai kasus yang terjadi di Indonesia ini. Karena kan yang aku tonton di televisi itu rata-rata tuh kasus obesitas ini kan dari kalangan remaja ya. Karena mungkin remajanya juga kurang
pengetahuan terkait makanan apa saja yang boleh dikonsumsi gitu ya. Maka dari itu semoga adanya aku di acara ini dapat memotivasi kita semua dan penonton yang nonton acara ini supaya lebih mengetahui lagi nih obesitas itu apa, makanan yang baik itu apa, pengolahannya seperti apa gitu. Makanya buat kalian yang baru mau mulai diet harus tetap semangat, tetap memotivasi diri kalian sendiri karena biar bagaimanapun kita harus hidup sehat dari sejak dini. Jadi kita harus lebih aware ya Iya, terhadap betul, dokter. makan makanan apa sih. Iya, jadi makanan enak itu belum tentu ada manfaatnya. Jadi kalau bisa biar kita juga sama-sama untung gitu. Jadi harus ada makanan enak tapi manfaatnya juga ada. Jadi jangan mikirin manfaatnya, jangan mikirin enaknya aja ya dok. Iya betul. Yang tadi omong tuh benar kasus di Indonesia ini obesitasnya tuh Iya, udah sangat betul. tinggi ya, apalagi di tahun sekarang tuh udah banyak gitu. Nah, semoga kisah dan tips dari Mbak Tia ini bisa memotivasi kita semua untuk hidup sehat ya. Terima kasih banyak Mbak Tia atas tips dan kisah hidupnya untuk kita semua. Nah, baiklah teman-teman dan pemirsa sekalian, untuk episode kita kali ini sangat menarik ya, dengan para narasumber yang menginspiratif kita. Nah, boleh gak sih ini kasih motivasi lagi untuk pemirsa di rumah, Dokter Nurul? Boleh dong, aku punya satu quotes nih. Jika kamu ingin menyerah, maka ingatlah kenapa kamu memulainya. Dan jika kamu sudah memulainya, jangan lupakan prosesnya. Semangat ya untuk para pejuang diet. Oke, untuk Mbak Tia sendiri, ada nggak sih motivasinya kali aja penonton di rumah tuh termotivasi? Jadi buat teman-teman yang lagi mengalami obesitas atau berat badan berlebih, tetap jangan berkecil hati. Memang pada saat kita mengalami obesitas itu pasti kan kita dapat ejekan nih dari teman sekitar. Jadi kita harus tunjukin kalau kita tuh bisa. Dan tetap semangat karena memang proses diet itu nggak ada yang instan, semua butuh proses. Jadi tetap semangat, jangan takut untuk memulai. Paling itu aja sih dari aku. Oke, terima kasih Dokter Nurul dan Mbak Tia atas motivasinya. Semoga penonton di rumah bisa termotivasi ya. Betul. Nah, dan semoga juga bisa membangun semangat untuk mereka yang mengonsumsi makanan sehat ya kan. Dan informasinya juga, dan semoga sumber informasi dari beberapa narasumber yang hadir pada hari ini sangat menginspiratif dan membangun semangat pemirsa di rumah ya untuk mengonsumsi makanan sehat dengan pengolahan yang benar. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang telah bersedia menyempatkan waktu untuk memberikan informasi yang bermanfaat kali ini ya. Kami beserta tim dan kru mengucapkan terima kasih yang sudah bertugas pada hari ini ya. Dan jangan lupa terus saksikan talk show Progress program kesehatan setiap Sabtu dan Minggu pukul 9.30 sampai 10 waktu Indonesia Barat, karena tentunya masih banyak pembahasan menarik seputar dunia kesehatan dan bidang lainnya. Talk show kesehatan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih ya Mbak Tia. Makasih ya Mbak.
Audio Jungle. Audio Jungle.